Selamat datang kami ucapkan kepada Anda di channel Inti Tutorial. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman, yaitu settingan wajib HP Oppo A6C. Oke teman-teman, langsung aja kita ke tutorialnya. Agar HP kita lebih mudah digunakan, teman-teman bisa setting wajib yang teman-teman bisa praktekkan. Baik teman-teman, yang pertama di sini ada ketuk 2 kali. Jadi manfaat ketuk 2 kali ini, kalau kita ingin menghidupkan layar atau mematikan layar, tinggal kita ketuk 2 kali saja ya teman-teman. Baik, caranya teman-teman masuk di pengaturan HP Oppo A6C nya. Kemudian teman-teman di bagian cari ini, teman-teman ketikkan saja ketuk 2 kali. Nah seperti ini teman-teman ya, ketuk 2 kali untuk menghidupkan atau mematikan layar. Nah ini teman-teman bisa diaktifkan. Ini saya sudah mengaktifkan ya teman-teman. Ketuk 2 kali untuk mengunci. Ketuk 2 kali untuk menghidupkan atau mematikan layar. Jadi teman-teman aktifkan di bagian ini ya. Jadi nanti kalau kita ingin matikan HP-nya, tinggal kita ketuk layar kosong 2 kali, kemudian nanti layarnya akan mati. Baik teman-teman, yang kedua, teman-teman bisa sembunyikan aplikasi di HP Oppo A6C nya. Jadi teman-teman untuk menyembunyikan aplikasi, sama teman-teman masuk aja di bagian pengaturan. Nah di bagian cari agar lebih cepat, teman-teman ketikkan saja sembunyikan. Nah seperti ini, teman-teman pilih yang sembunyikan aplikasi. Nah teman-teman bisa lihat di sini ada sembunyikan aplikasi, teman-teman pilih. Nah masukkan dulu kode privasi kalau ada, kalau tidak ada teman-teman bisa lewati. Nah ini teman-teman sudah lihat ya. Nah teman-teman kalau sudah masuk seperti ini, teman-teman bisa pilih aplikasi yang ingin teman-teman sembunyikan. Contoh di sini saya akan sembunyikan aplikasi Brimo, tinggal kita pilih seperti ini. Nah ini sembunyikan sepenuhnya. Nah ini ada aplikasi tersembunyi ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa gunakan fitur ini. Nah baik teman-teman, langkah selanjutnya teman-teman bisa mengaktifkan riwayat notifikasi. Jadi dengan mengaktifkan riwayat notifikasi, teman-teman bisa mendapatkan notifikasi yang sudah dihapus, mungkin seperti WhatsApp. Ketika sudah dihapus, teman-teman bisa melihatnya di riwayat notifikasi. Caranya teman-teman masuk di pengaturan juga, di bagian pencarian, teman-teman ketik riwayat notifikasi seperti ini. Nah saya sudah mengaktifkan, teman-teman bisa lihat. Ini adalah notifikasi yang teman-teman mungkin belum baca, ada di sini semua ya teman-teman. Nah teman-teman aktifkan agar teman-teman bisa tahu kalau ada pesan yang terlewatkan. Baik teman-teman, fitur selanjutnya settingan yang teman-teman harus coba, yaitu teman-teman bisa menggandakan aplikasi. Jadi teman-teman bisa gandakan aplikasi di HP Oppo A6C nya. Caranya sama, masuk aja ke pengaturan teman-teman. Oke saya ulangi, kemudian di bagian cari, teman-teman ketikkan saja aplikasi ya seperti ini. Nah kemudian teman-teman pilih yang pengganda aplikasi. Nah ini ada beberapa aplikasi yang bisa teman-teman gandakan. Nah biasanya kita menggandakan yang sering adalah WhatsApp ya, kita pilih. Kemudian tinggal kita aktifkan seperti ini teman-teman. Otomatis aplikasinya akan tercloning. Dan di sini teman-teman bisa melihat WhatsApp-nya bisa teman-teman ganti dengan nama aplikasi apa saja ya. Oke, seperti itu teman-teman. Otomatis di sini kita akan mempunyai 2 WhatsApp. Nah ini adalah yang clone ya teman-teman, yang cloningannya. Teman-teman bisa masukkan nomor HP ya, jadi sehingga mempunyai 2 WhatsApp. Baik teman-teman, langkah selanjutnya teman-teman bisa kunci aplikasi. Jadi kalau kita ingin mengunci aplikasi, teman-teman bisa masuk ke pengaturan lagi ya. Baik, kita ulangi lagi. Sama, di bagian cari teman-teman ketikkan saja kunci aplikasi. Nah seperti ini teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat di kunci aplikasi ini, masukkan kata sandi privasi dulu. Oke. Nah teman-teman bisa lihat di sini saya belum mengunci aplikasi saya. Saya akan kunci aplikasi satu saja teman-teman. Aplikasi yang aktifkan dulu seperti ini. Kemudian saya akan kunci aplikasi Brimo saya.
Nah, ini aplikasinya dikunci ya teman-teman. Nah, ini bisa beberapa aplikasi. Nah, teman-teman bisa kunci seperti ini. Jadi kalau kita ingin masuk ya teman-teman, itu harus mengunci aplikasinya. Baik, langkah selanjutnya, settingan selanjutnya, teman-teman bisa mengaktifkan navigasi gestur atau full screen. Jadi bagi teman-teman yang tidak suka ada tombol navigasi, teman-teman matikan aja full screen-nya. Jadi caranya masuk ke pengaturan ya teman-teman. Di sini teman-teman ketikkan saja navigasi gestur. Nah, seperti ini, teman-teman pilih. Kemudian teman-teman bisa pilih yang gestur ini. Sekarang jadi full screen ya, bahwa tidak ada tombol navigasinya. Jadi kalau kembalinya seperti ini ya, ke samping dia. Nah, seperti itu teman-teman. Cuma saya lebih suka yang pakai tombol ya teman-teman. Jadi ini selera masing-masing. Oke. Ke selanjutnya, settingan wajib lagi adalah teman-teman bisa aktifkan split screen atau layar belah. Jadi untuk split screen ini teman-teman bisa melihat di bagian ini ya, di pengaturan. Kemudian teman-teman klik saja seperti ini. Nah, belah, oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, teman-teman bisa ada klasik, ada belah ya. Nah, teman-teman bisa lihat bentuk ubinnya di sini. Oke, seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, untuk split screen atau layar belah, teman-teman masuk ke satu aplikasi seperti ini. Kemudian teman-teman pilih tombol navigasi sebelah kiri, pilih titik 3, kemudian teman-teman bisa pilih layar terpisah ya, seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal masuk salah satu akun saja, salah satu aplikasi. Nah, ini jadi ya sudah teman-teman ya. Jadi ini ada split screen yang teman-teman bisa coba. Cukup mudah ya teman-teman. Untuk mengaktifkannya, nonaktifkannya, teman-teman tinggal pilih titik 3, salah satu, tutup aplikasi. Nah, sudah tertutup. Nah, itu settingannya, teman-teman bisa coba seperti itu. Oke, langkah selanjutnya adalah gaya transisi. Jadi teman-teman yang bosan HP-nya seperti itu aja, teman-teman bisa tekan tombol layar kosong ya, seperti ini. Kemudian teman-teman bisa pilih di transisi. Nah, teman-teman bisa pilih yang kubus atau yang balik, yang kartu atau yang meningkat. Nah, teman-teman pilih ya, atau yang gulirkan seperti saya. Di sini juga ada widgetnya, ikonnya, teman bisa rubah-rubah ya teman-teman, sesuai dengan selera teman-teman. Silahkan diatur sendiri-sendiri aja. Ini membuat HP kita berbeda dengan yang lain. Baik teman-teman, langkah selanjutnya di sini teman-teman bisa juga mengaktifkan menu aksesibilitas. Jadi menu aksesibilitas ini teman-teman bisa gunakan tanpa menekan tombol daya on off atau menekan tombol volume. Teman-teman bisa menaikkan volumenya atau menurunkan. Bisa juga mematikan HP tanpa menekan tombol. Oke, di sini teman-teman bisa lihat gambar orang di pojok bawah kanan ini. Nah, ini adalah menu aksesibilitas. Di sini kita bisa turunkan volume, bisa naikkan volume, juga bisa mematikan HP tanpa tombol daya. Nah, untuk mengaktifkannya, teman-teman masuk aja ke bagian pengaturan. Baik teman-teman, di pengaturan ini teman-teman bisa ketikkan saja menu aksesibilitas seperti ini. Nah, baik di sini teman-teman bisa melihat ada menu aksesibilitas, teman-teman pilih. Kemudian teman-teman aktifkan di bagian ini ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman izinkan dan teman-teman klik OK. Maka otomatis akan ada gambar orang di bawah pojok kanan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini cukup mudah. Oke teman-teman, yang terakhir teman-teman bisa mengaktifkan atau men-setting jendela mengambang. Caranya teman-teman buka salah satu YouTube, buka salah satu aplikasi, mohon maaf, contohnya YouTube seperti ini. Kemudian teman-teman pilih tombol navigasi di pojok kiri ini ya teman-teman. Oke, di sini teman-teman pilih titik 3. Nah, di sini pilih jendela mengambang. Nah, otomatis kita YouTube-nya bisa mengambang di sini dan kita bisa menonton video atau menyetel musik dan sebagainya sambil chatan dengan siapapun. Nah, cukup mudah ya teman-teman. Bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan. Oke teman-teman, itu tadi settingan wajib di HP Oppo A6c yang mungkin teman-teman bisa aktifkan. Jika ada pertanyaan dan apapun itu, teman bisa tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol subscribe dan terima kasih.